debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.
badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan
damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, baiklah acara pemakaman di siang hari ini atas meninggalnya almarhumah Ibu Anace Rumentor dengan tutup usia 83 tahun 3 bulan 9 hari di tengah-tengah kehidupan keluarga Tio Rumentor. Dan di saat ini kita akan mendengarkan rangkaian susunan acara yang akan kita lalui sebentar. Acara yang pertama, ucapan selamat datang dari keluarga. Acara yang kedua, pembacaan riwayat anugerah kehidupan. Acara yang ketiga, ibadah. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, puji-pujian penghiburan. Acara yang keenam, ungkapan tanda kasih. Acara yang ketujuh, penutupan peti jenazah. Dan acara yang kedelapan atau yang terakhir, ucapan terima kasih dari keluarga. Dan baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di saat ini kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang dari keluarga yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Ibu Diaken Marike Togas. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati, terpuji nama Tuhan. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk boleh hadir pada kesempatan ini di rumah duka keluarga kami. Dan kami keluarga mengaminkan apa yang dibuat Tuhan baik adanya. Dan kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami keluarga, sehingga sampai dengan saat ini masih diperkenankan Tuhan, diberikan kesehatan, sampai dengan saat ini masih boleh diperkenankan untuk menghantar jenazah atau diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama, ibadah pemakaman orang tua kami, Ibu Mama Ama Anace Rumentor. Untuk itu, atas nama kami keluarga Tio Banji Rumentor, di dalamnya ada keluarga Rumentor Teja, keluarga Rumentor Oro, keluarga Rumentor Togas, dan keluarga Maindoka Rumentor, mengucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah. Demikian, terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat anugerah kehidupan yang akan dibacakan oleh cucu yang tertua, Saudari Melisa Rumentor. Pembacaan riwayat hidup. Nama Anace Rumentor atau Ko Kim Teng. Tempat tanggal lahir Manado 19 Maret 1941. Orang tua dari Ama, ayah almarhum Bapak Ko, Ibu Noni Rumentor. Saudara kakak beradik dari Ama. Anak yang pertama Wi Rumentor, anak yang kedua Wan Rumentor, anak yang ketiga Bot Rumentor, anak yang keempat Yan Gerson Rumentor, anak yang kelima An Rumentor, dan anak yang terakhir Anace Rumentor menjadi pokok acara saat ini. Ama menikah dengan almarhum Kong Tio Banji, dikaruniai anak-anak dan cucu-cucu, yaitu anak pertama Teddy Rumentor menikah dengan Yana Teja, membentuk keluarga Rumentor Teja dengan anak-anak. Yang pertama Michael Rumentor, yang kedua Michaela Rumentor, dan yang terakhir Marvel Rumentor. Anak yang kedua adalah Ferdi Rumentor, menikah dengan Mevi Oro, membentuk keluarga Rumentor Oro dengan anak-anak Regina Rumentor, Rivando Rumentor, dan Rolando Rumentor. Anak yang ketiga almarhum Rudi Rumentor, menikah dengan Marike Togas, membentuk keluarga Rumentor Togas dengan anak-anak Melis Rumentor, saya sendiri, Reynaldi Rumentor, dan terakhir Febrio Rumentor. Dan anak yang terakhir Lili Rumentor menikah dengan Meidi Maindoka, membentuk keluarga Maindoka Rumentor dengan anak Resia Maindoka.
Semenjak suami meninggal, Ama menghidupi keempat anaknya dengan melakoni berbagai usaha sampai anak-anak menikah dan mempunyai kehidupan masing-masing. Ama merupakan pribadi yang suka jalan-jalan, apalagi jalan-jalan dengan geng ama-ama yang lain. Nah, acara kumpul keluarga terakhir bersama Ama itu adalah pada saat perayaan Imlek, yaitu di bulan Februari lalu di tahun ini 2024. Saat itu Ama masih sehat bugar dan sempat karaoke bersama cucu-cucunya. Kemudian pada awal bulan April, kondisi Ama sudah mulai melemah dan dilarikan ke rumah sakit Budi Mulia Bitung, yang di bulan yang sama juga Ama kembali masuk rumah sakit Angkatan Laut Bitung dikarenakan kekurangan kalium atau garam. Dan setelah dari rumah sakit Angkatan Laut, Ama bisa kembali ke rumah. Tapi kondisi Ama kembali drop dan dilarikan lagi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung, dan mulai saat itu kondisi Ama semakin menurun sampai pada akhirnya dirujuk pada 10 Juni 2024 ke rumah sakit Profesor Kando Malalayang. Ama dirawat kurang lebih selama 2 minggu di rumah sakit Kando Malalayang sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 7.48 pagi WITA di usia 83 tahun, 3 bulan, dan 6 hari. Demikian riwayat hidup. Selanjutnya kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu ibadah yang akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Koni Emorkili, Sarjana Teologi, selaku Pendeta Jemaat Gemem Sentrum Bitung. Saudara-saudara, keluarga besar Tio Rumetor dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Tuhan telah memanggil pulang milik kepunyaannya Ibu Anacha Rumetor. Sekarang kita terhimpun di sini untuk melepas jenazah, untuk dimakamkan, dan kecuali keluarga dipersilakan untuk berdiri. Kita muliakan ibadah ini dengan menyanyikan lagu DSL 98 ke rumah tempat yang senang. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sahabat dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, beri kuat padamu. Mari kita tabiskan ibadah ini, ibadah pemakaman almarhumah Ibu Anacha Rumetor saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dinyatakan bagi kaum keluarga yang tengah berduka dan bagi jemaat sekalian. Nas pembimbing Yohanes 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Kita sambut penyanyi yang telah menang. Firdaus dan makhluk ayam, tak lagi ingat duka tak maut, Kristus yang
dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau yang maha mengetahui keberadaan kehidupan setiap umat manusia, termasuk kami semua yang hadir di saat ini. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang membawa pengakuan atas salah dan dosa kami. Kami sadar bahwa di hidup yang Tuhan beri bagi kami tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang kami buat berdampak pada orang lain, dan tanpa disadari bisa menyakiti orang lain. Glory, haleluya, dan pujilah namamu. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan oleh karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh sebentar kami berlalu Tuhan, bila aku merenungkan pesona keagungan-Mu, hatiku tersayang pada perintahmu, insan tak berarti. Tuhanku, korbanku, lenyapkan warnamu, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji, insaf ini tak sedang berduka. Firman-Mu yang akan membuat kami bisa melihat peristiwa kematian ini dengan iman. Dan karena itu Tuhan, Engkau pula lah yang mau berfirman bagi kami, sehingga dapat memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Tetapi juga firman-Mu ini yang akan juga menuntun kami yang masih hidup, yang masih berjuang di hidup kami ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan sedia mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman kebenaran-Mu. Amin. Membaca firman Tuhan
Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Saya mengambil ayat 31, 32, 33, 36. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 31, 32, 33 dan 36. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita ada di rumah duka, atau setiap kali ada peristiwa kematian, maka mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanyalah sementara. Hidup kita ini hanyalah sebentar saja. Bersyukur kalau kita bisa menikmati hidup sampai di usia tua baru kita mati. Tetapi juga ada banyak orang yang mati di usia muda. Saudara-saudaraku, dalam kesementaraan ini, apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan di hidup kita ini? Kita dituntut supaya kita hidup melakukan
kehendak Bapa kita di sorga. Mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa kita di sorga? Karena syarat untuk mendapatkan sorga adalah ketika kita ini mau taat pada perintahnya Tuhan, atau ketika kita ini mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi bukan karena kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, maka sorga menjadi bahagian kita. Tetapi sekali lagi syarat untuk mendapatkan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, apa keinginan Tuhan untuk kita lakukan? Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita buat? Kalau kita melihat dari firman Tuhan kita ini, ada dua hal yang disuruh Tuhan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah Tuhan melarang kita untuk berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan melarang kita untuk menyakiti hati orang lain. Dan yang kedua, yang dimintakan Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada lagi ruang untuk salah. Padahal manusia itu juga tidak luput dari kesalahan. Saudara-saudara, ada kesaksian seorang pendeta terkenal namanya Pendeta Henry. Dia katakan ketika dia berkhotbah, dia salah mengucapkan judul khotbah dia. Isinya benar, tapi judulnya yang salah. Orang berdosa pun melakukannya. Saudara-saudara, artinya yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan, yang adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus kepada kita orang-orang percaya, yang membuat kita beda dengan orang-orang berdosa, yang membuat kita orang-orang yang Tuhan tidak mau kehidupan kita menjadi tidak baik, kebenaran di dalam diri kita menjadi tercemar oleh karena kita membalas perbuatan jahat orang. Agar kita tetap menjadi orang baik, menjadi orang yang penurut, janganlah kita berbuat dosa dengan membalas kejahatan orang. Sebab kalau kita membalas, kebenaran kita akan hilang, berkat kita akan jauh. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan perintah Tuhan ini tidaklah mudah. Sebab musuh terbesar dalam kehidupan kita sesungguhnya bukan keluarga kita, bukan orang lain. Tetapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kita harus bisa melawan egoisnya kita. Kita harus bisa melawan hawa nafsunya kita. Karena egonya kita, nafsunya kita, kalau orang jahati kita, kita harus balas apa yang dia buat kepada kita. Tetapi bukan itu maunya Tuhan. Ampuni kita, menyelamatkan kita. Dia dipukul, dicaci maki, diludahi, difitnah. Apa yang Tuhan buat? Dia datang berdoa kepada Bapa di surga. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yesus menyuruh kita untuk melakukan kasih karena Yesus sendiri telah melakukannya. Betapa cita. Amin.
selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah menopang kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Dan semua pelayan duka dan saya sebagai pelayan Tuhan yang memimpin mengucapkan turut berduka cita sebesar-besarnya dengan keluarga atas meninggalnya almarhumah Ibu Anace Rometor. Tuhan Yesus memberkati selalu keluarga. Saya minta maaf. Oleh yang terkasih Ibu Diaken Dr. Rini Pangemanan Tinangon SPPD Finasim selaku bendahara jemaat, dipersilakan. Oleh yang terkasih Ibu Diaken Dr. Rini Pangemanan Tinangon SPPD Finasim selaku bendahara jemaat, dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat siang bagi saudara-saudara umat muslim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Yang saya hormati keluarga yang membangku duka, keluarga besar Tio Rometor, anak-anak, cucu, serta keluarga-keluarga yang terkait yang sedang memangku duka. Yang saya hormati Ibu Pendeta Koni Emor Kiling STH sebagai Pendeta Jemaat Gemim Sentrum Bitung yang telah melayani ibadah pemakaman di rumah duka ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Stanley Frankie Emor, MTOL, selaku Ketua Jemaat Gemim Sentrum Bitung dan Ketua Wilayah Bitung 1, Bapak dan Ibu Pendeta BPMJ serta rekan-rekan pelayan khusus, di dalamnya ada Pelsus Kolom 8, Ibu Penatua Seska Lobogia Manayam, dan Ibu Diaken Grace Memuaya Lintang. Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kecamatan Mahesa, Pemerintah Kelurahan Bitung Tengah, BPMJ, Pelsus dan anggota Jemaat Gemim Niel Watu Lambot, pimpinan Gereja Katolik Stella Maris Bitung, pendeta dan jemaat Gereja Pondok Daud Bitung, serta warga jemaat gereja tetangga. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pelayat duka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena pada hari ini kita boleh terhimpun di rumah dan bangsal duka ini, walaupun kita semua tidak diundang oleh keluarga, tetapi kita rela meringankan langkah kita. Seperti pada firman Tuhan
dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata, "Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia." Ungkapkan firman dalam Alkitab pada Wahyu 14 ayat 13 berkata, "Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dalam jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Demikianlah sambutan penghiburan dari kami selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum itu. Tuhan Yesus menghibur dan memberkati kaum keluarga dan kita semua. Shalom. Yang akan dikalimatkan dari Sekretaris Kecamatan Maesa, Bapak Anderson Salindeho, Sarjana Ekonomi. Dipersilakan. Tentunya kita hadir di sini tidak diundang oleh keluarga, tetapi kita hadir di sini itulah kita sebagai manusia karena punya rasa solidaritas, simpati, empati, sehingga kita manusia harus datang dan hadir di sini bahwa Tuhan begitu baik di tengah keluarga kita dan patutlah kita berucap syukur kepada Dia karena hidup di dunia ini adalah sementara, bagaikan uap air, kelihatan sedikit tapi langsung hilang. Untuk itu, selama masih hidup, marilah kita terus berbuat baik. Keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Anace Rumentor jangan terus bersedih hati, tetapi berpengharapanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada Tuhan Yesus Kristus ada penghiburan yang sejati. Untuk itu, izinkan saya akan menyampaikan beberapa program pemerintah Kota Bitung. Yang pertama, karena orang Bitung ini Bitung Kota Digital, setiap pengurusan harus melalui kelurahan, kepengurusan surat-surat, baik itu surat keterangan usaha, surat keterangan kematian, bahkan surat keterangan kartu keluarga, karena di kelurahan sudah ada operator dari catatan sipil, sehingga apa yang orang urus, orang harus minta pengantar dulu dari kepala lingkungan dan ketua RT, baru bawa syarat-syarat datang ke kantor lurah untuk mengurus apa yang harus kita urus. Seperti contoh ini, di siang hari ini pemerintah sudah terbitkan kartu keluarga yang baru, bahkan akte kematian dari Ibu Anace Rumentor. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran Kepala Kecamatan Mangsa, bahkan Kepala Kelurahan Bitung Tengah, dan saya pribadi mengucapkan turut sepenanggungan dan turut berduka cita atas keluarga besar Tio Rumentor atas meninggalnya Ibu Anace Rumentor. Dan di saat ini saya akan menyerahkan Menjadi sutra
Yaitu ungkapan tanda kasih. Dua, Penny Rumetor membentuk keluarga Rumetor Gereja. Yang kedua, Penny Rumetor keluarga Rumetor Oro bersama dengan anak-anak. Ini dulu. Selamat jalan Mama, selamat jalan Kamu. Terima kasih selanjutnya anak yang ketiga, Rudi Rumetor almarhum, keluarga Rumetor Togas, ada istri, anak-anak. Pada kasih selanjutnya anak keempat, Leli Rumetor, keluarga Maindoka Rumetor bersama dengan anak-anak. Pada kasih selanjutnya kakak beradik, saudara bersaudara, yang pertama keluarga Magawe. Selanjutnya keluarga Wan Rumetor. Selanjutnya keluarga Rumetor.
Delegasi selanjutnya Ibu Stella Theodora, dan delegasi yang terakhir Ibu Ellen Paulusa. Maret lalu, dan lagu ini kami akan ulang kembali untuk kami selalu kenal akan kepergian Allah. Lagu ini mungkin sangat menyentuh, tetapi kami akan bersama-sama membawakan lagu ini, Siung Mama. Kita ingat dan
nggak bisa pulang karena masih dalam pendidikan, dan satu ada di Filipina dalam masa kerja. Ada 4 cucu yang saat ini lagi pulang. Tapi kami percaya memang sudah berada di surga dikali sama Bapak di surga. Pengakuan nama Tuhan Yesus berkat. Jadi saat ini kita masuk pada sesi berikutnya, itu peletakan korban bunga. Oke. Selanjutnya dari anak ketiga keluarga Mentor Thomas. Taruh aja. Sandal aja coba. Sandal saja. Tunggu. Itu langsung angkat juga. Dah. Ya, boleh. No, pegang. Ada lagi, Yesus di sini. Selanjutnya karangan bunga selanjutnya dari keluarga Rumet. Dari Ibu Sinca Waworuntu. Yang diwakilkan oleh Sekretaris Jemaat Bapak Penatua Fernando Kautu. Dan baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat ini kita masuk pada acara yang terakhir atau pada kesempatan ini saya mewakili keluarga Tio Mentor sebagai ungkapan terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Lagu ini sungguh menyentuh kami keluarga besar
Tio Rumetor yang saat ini sedang di rumah duka. Hari esok tidak ada yang tahu. Semua dari Tuhan. Apapun keputusan dari Tuhan, itu adalah otoritas dan kewenangan dari Tuhan. Namun kami yakin dan percaya peristiwa yang berlaku saat ini di dalam keluarga kami ini sesungguhnya karena kasih Tuhan. Ada satu artikel dari Roma yang pernah ditulis oleh filsuf John McCain yang mempertanyakan keilahian Tuhan. Satu ketika dia berjalan di satu pesisir pantai, dia menggali lubang dengan tangannya. Dia berjalan di pesisir itu dan dia bertanya lubang itu untuk apa. Tapi jawaban dari anak yang menggali lubang ini bahwa dia akan memasukkan air dari Samudra Pasifik ini ke dalam lubang yang digali dengan tangan. Dan ini tentunya tidak bisa diselami dengan akal. Dan sebagai makhluk yang percaya bahwa apapun di dunia ini adalah hak dan otoritas dari Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa di hari-hari terakhir dari Mama, Ama yang sangat kami sayangi, boleh menerima Tuhan Yesus. Dan apa yang dibuat Tuhan adalah baik adanya. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keberuntungan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Ya, demikian rangkaian acara pemakaman di saat ini, dan dipersilakan kepada pengusung peti saat ku tak melihat jalanmu, saat ku
telah bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Kini pengharapan-pengharapanku hanya pada Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, dan kesenanganku, Yesus dia. Doa Bapa kami, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami cukup, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jaksa dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan pengantar Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.